Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang udah datang, yang udah nyediain waktu ya, padahal kalian sibuk kerja segala macam. Dan terima kasih untuk minat kalian untuk tetap belajar. Karena begitulah trader yang baik itu, trader bijaksana itu dalam segala kondisi kalian harus tetap survive, adaptif gitu. Lawan mood kalian segala macam dengan logika. Kalau kalian ikutin mood, bermain dengan perasaan di dalam dunia trading, itu sulit untuk survive. Hari ini profit, besok bisa hilang. Nah, terus apa namanya, kalian kalau ini open mic ya kalian ya, bicara, yang penting bicara sopan, kita bertanya, kita saling sharing. Jadi keluhan-keluhan kalian atau apapun, atau misalkan lagi curhat nih belum disiplin gak macam, kita kasih solusi, karena teori video tidak seindah di praktek. Nah, tema hari ini buat yang hadir nih, saya akan share uh, menggunakan bot yang baru ya, sistem yang baru buat yang nggak sempat pantau market atau trading manual tapi belum siap secara mental. Tapi saya akui tetap ya, kalau kalian ingin konsisten, profitnya gede, yang manual tetap the best. Cuman nggak, not for everyone, apalagi buat pemula, nggak mudah yang manual, apalagi kena stop loss berkali-kali, itu akan kena mental. Nah, makanya saya disuruh untuk nge-share bot lagi. Kenapa? Jujur aja, CryptoClass ini volumenya menurun segala macam. Nah, CryptoClass ini rencana nggak tahu ke depannya akan dilanjutkan atau enggak, karena kita disponsorin. Makanya saya butuh dari partisipan, dari kalian, keaktifan kalian. Yang parahnya saya cek database, yang saya kan bisa ngecek database saya nggak tahu nama-nama kalian ya. Banyak yang depo numpang signal dan edukasi. Kebuktinya dari apa? Dia depo, let's say dia depo $1.000, tapi nggak ada transaksi, duitnya diendokin aja, adem. Nah, artinya apa? Dia cuma stay di situ untuk ngambil sinyal dan edukasi. Bahkan kemarin salah satu admin yang di sini nge-kick, tanya izin DM, dia bilang, kick aja, saya udah dapat videonya Minjul kok, tinggal disiplin aja, udah nggak usah pusing, saya transaksi di Binance, dia bilang. Lah, Oh, berarti di sini adakah? banyak banget, banyak banget. Kok nggak kelihatan ya? Ya kalian nggak bisa ngeliat lah, kan saya bisa akses database-nya, kan kalian referral kita. Walah, oke men. Tapi don't worry, privasi kalian tetap terjaga ya. Saya nggak tahu trading kalian, apa namanya, trading kalian profit atau enggak, namanya siapa, nomor HP berapa, nggak tahu kok. Saya cuma tahu ada transaksi atau enggak, sama depositnya berapa. Makanya kemarin 2 minggu yang lalu sih meeting ini mau dilanjutkan atau enggak. Saya nggak setuju kalau diberhentiin. Kenapa? Kalau saya pribadi ya, cuman lagi diajukan ke manajemen. Meskipun sudah nggak disponsorin sama exchange-nya, saya tetap lanjutin karena untuk masuk elite circle nggak semua orang mau gitu, atau belum semua orang belum siap gitu. Minimal meskipun di CryptoClass informasinya terbatas, tapi saya harap dengan money management yang saya share itu seharusnya kalian udah disiplin, udah jalan gitu. Apapun metode kalian, kalian nggak usah pusingin sinyal itu hanya tambahan. Kalau misalkan saya kasih sinyal buy, kalau menurut sistem kalian bagus, ikutin. Tapi kalau nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan saya setiap hari saya buy stop loss, sell stop loss. Misalkan saya share 10 sinyal 10 kali stop loss. Saya nggak masalah ketika saya share berikutnya saya buy, kalian sell, balikin punya saya. Itu nggak masalah buat saya. Yang penting kalian udah disiplin, pakai sistem kalian, optimalkan, atau mau pakai cara saya juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting kalian udah bisa trade mandiri. Disitulah kalian udah berhasil, disiplin. Dan ingat, kita manusia, sometimes kita ada perasaan, ada hilaf lah kalau bahasanya ini ya, bahasa orang Indo ya. Bisa ini segala macam. Nah itu makanya kontrol dengan money management yang ada di sistem itu. Kalau enggak, sebagus-bagusnya suatu sistem, kalian salah sekali, berantakan semua ke belakang. Harus riset, beresin. Itulah nggak enaknya dalam dunia trading. Nggak boleh nego. Nggak boleh nego dalam dunia trading. Oke, nah kita lanjutkan ya. Minjul mau tanya, Hmm. kan belakangan ini Getku belum ada trading sama sekali nih, dikasih batas waktu ya? Ya, minimal Eh, satu kali transaksi aja gitu. Jadi gini loh, grup ini kan ditujuan dibuat untuk saling nguntungin. Kalian kan nggak bayar apa-apa. Kalian dapat edukasi, MM. Percaya deh, MM saya ini meskipun udah ada member yang niru nih, dia bikin di grupnya sendiri, bikin di YouTube. Saya baru tahu kemarin ada link grupnya juga. Dia pakai cara saya, risk per trade 3%, dibagi ini segala macam. Itu kurang ajar banget menurut saya, nggak kasih kredit gitu.
Karena udah tahu gini ilmu saya ini saya nggak share atau nggak saya patenin dulu gitu. Kan tujuannya saya untuk kalian nggak, saya nggak masalah kalian berbagi kepada yang nanti ke keluarga kalian, ke orang deket segala macam. Cuma kalau mau buat dikomersilin ya tahu diri lah dikit lah gitu, kasih kredit lah gitu. Dapat ya maksudnya ya. Oke, oke, men. Saya nggak peduli, saya nggak peduli ada orang kontrarian sama saya dihujat segala macam. Saya bukan influencer, saya bukan siapa-siapa gitu. Saya juga pendapatan saya paling gede juga bukan dari jualan kelas atau apa, kecil. Saya dapat komisi kok kecil apa yang saya dari trading gitu. Kalau di live YouTube saya kan saya udah buka-bukaan portofolio saya. Nah, itu duit pribadi saya gitu. Itu juga dikompor-komporin gara-gara si badut gitu kan. Nah, nah, sekarang kita lanjut ya. Ini jadi curhat. Ini nggak formal ya. Jadi anggapnya kita saling share curhat gitu. Aman, aman. Lanjut, men. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk saya apa namanya? Ini metodenya udah diuji juga ya sama orang OKX-nya, sama Kostif juga gitu. Sebenarnya caranya simple, teman-teman. Uh, Kalian cukup simple tapi orang lain nggak kepikiran gitu. Selama ini kan kita sebenarnya sama aja ya dengan neutral. Sebenarnya sama secara teknis. Kuncinya ketika profit tutup. Kebanyakan orang yang pakai bot ketika profit nggak tutup. Berharap akan lebih hijau lagi. Besoknya merah. Betul nggak? Ada yang pakai bot di sini? Ada yang pakai bot? Saya nggak Sudah pakai nih. sempat nggak pakai. Sudah sempat hijau, tapi kadang-kadang ada yang nggak tutup. Nah, kenapa kita share banyak bot kemarin? Berharap nanti yang hijau, yang token yang hijau, yang ngebotnya nutupin yang merah. Jadi, tapi kalau yang buka satu bot doang, gimana Min? Saya kan nggak bisa saling hedging. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hijau tutup. Tapi kalau merah terus nggak hijau, gimana Min? Nggak apa-apa, itu resiko trading. Yang penting saya kan selalu bilang margin yang siap hilang berapa yang dimasukin. Jangan masukin $100, pasangin stop loss di bot $50, berarti 50, mendingan depo 50 aja ke botnya. Dapat ya? Nah, ya apapun metodenya ketika profit ambil. Ini nggak berbicara risk reward, beda sama manual. Kalau risk reward itu di bot ini enggak. Ini kan sistem TP pendek-pendek. Sama kayak high time frequency, sama kayak high trade management gitu. Nah, caranya gini, kalian ambil contoh ya. Kita mau token apa? Token apa aja yang bebas nih? Misalkan, caranya gini ya. Misalkan, Caranya gini. apa itu, men? Kalian buka dulu ke trade, future, masuk, oke. Pas udah masuk kan muncul platform ini, oke. Kalian pilih, jangan yang trade, kalian pilih tools, kalian pilih future grid, oke. Dapat ya. Nah, Ulangin, men. Aku mau record nih. tenang aja, ini aku record kok. Oh, oke, Eh, men. Oke, oke. Tadi clickbait aja biar orang-orang tuh pada datang, karena kalau live itu kalian bingung bisa bertanya, kalau tonton rekaman bingung mau nanya siapa gitu kan. Oke, men. Apalagi Lanjut, men. sekarang. Oke. Setelah itu, ini kan ada AI strategi, ada manual. Sebenarnya kalau saya pakai range-nya ini manual. Oke. Tapi pengalaman saya nih, selama ini pakai settingan saya di DM terus, Min, ini udah mau out of the rank, Min, saya telat masuk nih, bikinin rank baru. Saya capek balasin satu-satu. Saya bukan customer service. That's why saya ajak kalian mandiri. Tapi jangan khawatir, apa yang saya share, nanti mungkin saya share-nya, saya kan pakai hitungan sendiri, teknik sendiri. Kok range-nya beda, Min, sama yang diajarin ini? Nggak apa-apa, sama aja kok. Yang penting jangan out of the rank. Ini saya ajarin kalian mandiri. Kenapa saya pakai bot OKX? Karena saya udah coba ke Get.io, segala macam. Cuman bot OKX yang bisa nge-recover lebih optimal. Jadi yang buat pakai Get.io nanti dulu ya, untuk bot. Tapi konsepnya sama kok. Nah, masuk ke AI strategi, konsepnya gini. Selama ini kita nge-hedging pakai neutral yang pertama. Betul ya? Betul ya? Nah, kali ini yang baru kita buat dua posisi, long dan short berbarengan. Paham sampai sini? Sekarang kita ambil contoh token apa nih yang kita mau masuk? XRP dah. XRP. Caranya gini, kalian klik long dulu. Nah, kalau minjul, saya mau menunggu minjul lama nih, bikin rank segala macam. Karena ini posisinya long and short, kalian boleh daripada menunggu saya, kalian boleh pakai yang AI strategis. Paham ya? Mau boleh pilih yang long, mid range, or short.
plus minusnya nih, plus minusnya saya kasih tahu dulu. Kalau long, ya, kalau long kelemahannya adalah apa namanya, range-nya lebar sekali. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa namanya? Kelebihannya range-nya lebar, tapi kelemahannya margin yang kalian pakai harus lebih besar. Misalkan tadinya bisa depo $10, kadang menggunakan long, kalian harus depo $20, $30. Tapi kelebihannya karena range-nya lebar, kalian nggak perlu sering-sering update. Kalau untuk yang mid range, itu medium. Perlu update, tapi nggak lebih panjang daripada yang ini, yang atas, yang long term. Dan modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Nah, kalau yang short, dia cepat. Tapi keuntungan juga cepat. Kerugian juga cepat. Kalau yang short ini, harian kalian perlu pantau. Buka sekali aja, masa sehari aja nggak bisa buka sekali sih ngepantau. Nah, kalau mau pantau tepatnya jam berapa, Min? Kalau begitu. Saran saya, kalau mau pantau, siap-siap jam 7 malam. Buka sekali. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ambil position untuk long. Kita ambil langsung. Nanti habis buka posisi yang ini, kalian harus buru-buru buka posisi ini. Jadi nge-hedging range areanya pendek. Kalau kalian buka position long, habis itu buka position short, baru yang sama, nanti ada rank, ada drawdown, kena minus, sayang. Saya ambil contoh. Short term saya pilih. Oh, udah dong, kebentuk langsung dong. Dia langsung pindah nih ke manual. Kalian buka adjust parameter. Parameternya jangan ikutin yang YouTube yang lain-lain atau gimana ya. Wajib pakai punya saya biar biar resikonya kecil sekali. Oke. Nah, ini kan grid quantity maksimal 417. 417 kegedean, Min. Udah ngikutin yang default ini aja 200. Mau lebih kecil nggak apa-apa. Kelemahannya, kalau misalkan lebih kecil, untuk nyampe target profit itu lebih jauh. Tapi kelebihannya adalah modal yang kalian butuhkan lebih kecil. Nah, terus gimana, Min? Biar short ini kan butuh modal ini segala macam, tapi biar minimal ini lebih kecil. Ini kan suruh minimal depo 69. Betul ya? Naikin leverage-nya, rata kananin. 50. Aman, aman gak, Min? 50 gak macam. Gak usah takut. Mau 50, mau 10, mau 5. Kita kan udah siapin kena SL-nya sebesar yang ini, 13. Nah, kalian lihat, kalau udah 50, kita yang butuh cuma $13. Paham ya sampai sini ya. Tapi 200 kegedean, Min. Masih ini saya mau coba-coba dulu, saya nggak takut, kecilin aja 100. Nah, kalian lihat cuma $7 yang dibutuhkan. 6,97. Masukkan, contoh saya masukin ya. 6,98. Karena minimal 6,97 tadi. 6,98. Tapi dia kasih tahu nih ada peringatan. Biarin aja, bodo amat. Orang saya kan siap hilang $6. Jangan gini ya, settingannya siap $6, kamu taruhnya $10, $20. Ntar kan gue pasang stop loss, Min. Kena posisi $6. Ya, duit kamu yang sisa buat apa di situ? Buat tahanan. Nganggur. Mendingan buat yang lain atau di USDT-in. Gitu. Kedua, buat aman. Kalau botnya lagi error, sistemnya segala macam, kalian katakan cuman siap 6,98, kalian taruh $100, itu $100 bisa hilang semua loh. Kalau botnya error, saya cuma kehilangan cuma 6,98. Paham habis ini ya? Auto reverse margin wajib dicentang. Biar kalian amit-amit kalau keluar ranks, sampai keluar ranks, dia masih ada tahanan sini, kalian masih bisa buru-buru update. Kita dikasih makan, masih kasih kesempatan $2,3 untuk kalau harga keluar dari range. Nah, ini kok merah lagi, Min? Karena dia udah bergerak-gerak harga. Paling selisih-selisih dikit, no? 6,97, 6,9. Kalau saya bingung, kita buletinnya $7. Udah, nggak apa-apa. Oke, sampai sini paham ya? Nah, auto earn-nya aktifin aja. Auto earn-nya jangan gede-gede. Auto earn-nya ikutin default-nya 3. Kenapa? Nanti kalau emang ada duit nganggur yang udah profit, kalian belum WD, itu bisa di-earnin, auto earn. Earn itu jadi kalian dapat bunga dari uang yang nganggur yang profit tadi. Paham habis ini? Nah, kalau udah gitu, ini bikin geometrik. Oke, TPSL biarin aja. Kok ini insurance balance? Harus buru-buru ya, soalnya harga bergerak terus. Nah, langsung create long. Ini geometrik ya. Coba kita pilih 8 deh. Geometrik. Kok nggak bisa sih? Itu nggak ada saldonya, men. Oh iya, kok saldo aku 0 sih? Wait, malu aku. Perasaan ada sisa deh, saldo sisa kemarin deh, ada sisa WD deh. Dari WD. Ada kan tuh?
Kok nggak ada di sini? Coba dipindah dulu ke trading coba, Min. Oh ya, lupa aku. Oh, on. Kita ke transfer ya. Aset. My aset transfer. Funding ke trading. Masukin misalkan 100 $100 dulu lah. Udah. Nah, kita ulang ya. 6,9 misalkan nih ya, misalkan nih nanti teman-teman 6,94 atau 95 nih katanya masuk. Nah, ini udah oke nih, ketika diklik kok nggak bisa karena harga bergerak. Ini harga ada selisih 0, berapa, tungguin aja, kok nggak klik long aja sampai tembus ini. Paham ya? Oke, kita ulang. 6,95. Oke. Nah, ini screenshotin teman-teman biar nanti untuk open posisi shortnya samain. Tapi kalau nggak mau posisi sama juga nggak apa-apa. Ini geometrik ya, klik long dulu. Hop, confirm. Udah. Kalau udah selesai, buru-buru lagi pindah ke future grid, AI, pilih yang short langsung. Short term. Dengan cara yang sama. Ini jadi masukinnya 100 ya tadi ya. 100. Kalau mau samain nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau samain juga nggak apa-apa. Contoh kalau yang ini saya samain ya. Karena biar gampang loh, range-nya gedenya sama loh. Grid quantity di mana saya ngeceknya? Itu udah sama, Min. 2060 2,5528 sama ya, bener ya. Grid quantity 100, ini leverage-nya wajib samain 50. Ini samain, tadi gue berapa? 6, ya. Kok sekarang naik? Nggak apa-apa, 7,25. 6. Oke. Auto range, APR sama, ini instan, nih geometrik, jangan lupa. Tapi kalau short ini geometrik, nah ini semua nggak ngaruh sih. Udah, kalau kayak gini kita, kok nge-lag create short. Wah, meledak deh laptop. Enggak. Udah. Nah, tujuannya apa? Ayo. Ketika dengan long dan short ini, ketika dia harganya nanti naik, ya, ketika harganya naik, yang long ini kan profit. Betul ya? Yang short ini minus, nanti nutupin. Nanti nutupin. Nah, tapi kalau gitu nggak profit-profit dong. Nggak, jangan khawatir. Ini kan kenapa saya ambilnya future grid. Karena dia TP pendek-pendek. Nanti yang profit-profit itu keakumulasi jangka panjang akan nutupin yang minus. Pokoknya nanti kalian ngeliatnya kalau yang udah plus ini jadi apa, yang plus ini nutupin yang minus, tutup semua aja. Create bot baru dengan cara yang sama. Berlaku buat semuanya. Kalian mau tertarik AAV, mau ini masukin. Yang penting harus ada dua posisi, long dan short. Paham ya? Nah, ini kalian lihat nggak saling ngunci dia? Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak? Kok sampai sini dulu? Simple banget. Saya udah jelasin dengan bahasa yang super gampang. Pastinya kalian paham. Ada pertanyaan nggak di sini? Sebenarnya mirip-mirip neutral. Ketika dia akumulasi profit tutup. Kalau belum profit ya jangan ditutup gitu. Cuma ini saling hedging minimal kalau yang penting jangan long sendiri, short sendiri. Itu kan banyak tuh. Saya ngelihat tren lagi naik min BTC. Saya long bot only itu bahaya sekali. Gak ada hedgingannya gitu. Jadi konsepnya mirip yang sistemnya minjil manual juga gitu. Anyone have a questions? Yuk, ini interaktif. Saya Min. Nah, Maaf di kafe jadi agak berisik ya. asik. Akhir gue dong. Canda. Di sini aja aku ngopi kopinya bawa sendiri. Oh. Bisa ya. Oke, apa yang mau kamu tanyakan? Nah, ini kan aku kan kemarin kan coba yang di OKX. Kalau kita masuknya kan itu kan apa namanya? Bot itu kalau kita masuknya di entry yang hampir sama dengan manual itu gimana, Min? Maksudnya kan kita ada swing trading. Swing trading kan. Kita pakainya yang juga ikut manual tapi opennya di auto trade itu gimana? Opennya di mana? Suara kamu kecil sekali loh, jauh. Oh ya. Contohnya ketika ini kan menurutku BTC kembali lagi ke 99 atau 100 lah. Kalau kita opennya di sekitar situ terus open long saja gimana? Atau harus tetap ngikutin hedging?
Contohnya kan udah di demand gitu loh. Apa kita harus hedging atau tetap naik? Aku maaf ya, aku jujur bingung pertanyaannya, nggak jelas suaranya. Mungkin ada Iya. yang bisa bantu nggak? Maksudnya teman kita gimana? Paham nggak maksud pertanyaan dia? Bantu minjul ya? Kali Ini dia loh, sempat rame. contohnya kan gini, kita itu mau masuk, cuma kan udah di posisi demand. Ah, Nah, kalau masuknya di posisi demand, apakah pakai bot atau manual aja gitu loh. oke. Contohnya kan gini, kayak kemarin yang Mincul bilang itu kita udah ada di kisaran bawahnya itu sekitar 99 gitu kan, 99 itu kan udah dasar definisinya. Oh, Kalau kita manual kan kita bisa atur stop loss sama anunya, tapi kan bisa juga di sini. oh, Cuma lebih baikkan pakai auto yang ini atau green atau manual aja gitu. oh. Masa nggak Intinya kamu mau coba entry di demand tapi pakai bot, gitu ya? iya. Oke. Masalahnya kalau entry demand kan kadang supaya kita ngaturnya itu karena saya nggak bisa mengatur TP jangan kok. Tapi kalau auto itu kan udah otomatis di TP gitu loh. Jadi kita nggak ada penyesalan. Oke, ngerti. Bisa kok, bisa diakalin pakai ini kok. Bisa di ini boleh di ini nggak? Maaf, boleh di mute dulu nggak? Berisik banget sumpah. Oke, sorry. Sorry. Nggak apa-apa. Nah, misalkan kita melihat di sini di demand, teman-teman. Ini demand. Misalkan ya, kita udah nemu nih, ini demand. Kamu rencana mau buy di 98, saat demand. Nah, saya mau menggunakan bot. Saya nggak mau manual. Sebenarnya sama aja kok, bisa kok. Kamu di manualnya nanti, triknya gini. Di manualnya, kamu mau long. Kamu masukin price lower limit. Kamu SL 92. Masukinnya 92. Paham ya? Upper limit target di swing selanjutnya misalnya 115. Nah, masukin kamu mau ambil momentum kan, mau jercet-jercetin dapat kan turun DCA terus naik gini kan. Nah, kamu pasangin aja grid quantity misalnya kamu mau 50. Manual aja. Leverage gedein aman gak Min? Aman-aman aja. Yang penting kamu udah alokasi di sini kecil. Nah, 50 kali cuman kena hilang cuma 0,002 dolar. Ya udah, ini geometrik create long. Tapi kalau saya takut nih Min, kalau saya SL gimana ke bawah misalkan, ya udah hedgingin lagi kayak cara saya tadi di balik long ini ada short. Ngambil selisihnya. Ini sebenarnya sistemnya mirip arbitrage toh nggak? Ada selisih nilai. Hedging sih sebenarnya sih. Hedging kalau arbitrage kan dari apa? Dari exchange yang berbeda atau dari produk yang berbeda, satu di future satu di ini, atau dari harga BTC ada lagging telat ngambil selisihnya. Ya mirip dikit, biarin untungnya dikit loh. Biarin untungnya dikit, yang penting kalian masih untung. Dapat nggak? Paham ya? Nah, jadi kamu nggak masalah mau pasang future grid atau kamu mau spot grid atau auto atau DCA di bawah di sini atau makin turun makin auto martingale, it doesn't matter. Yang penting price range-nya ini adalah area SL kamu. Upper limit ini target kalau buy. Kalau sell kebalikannya. Nah, yang penting adalah yang kedua grid quantity nentuinnya sama leverage ini settingannya wajib kayak punya saya, nggak boleh diubah-ubah. Ini wajib centang. Gitu kira-kira. Semoga menjawab Naya. Sesuai nggak sama pertanyaan kamu? Soalnya kamu rame banget di kafe. Masuk. Aku pakai headset. Oh, pakai headset ya. Soalnya gini, handphone kamu nggak bisa ngefilter noise, background belakangnya lebih gede gitu. Iya. Oh, oke, dapat ya. Semoga paham ya. Dapat. Oke, thank you. Habis Ada ini yang update nanya? market ya, Min. Oh iya, ntar update market. Ada yang mau bertanya lagi yang lain? Allow to speak mengenai bot dulu. Kalau kalian udah paham ini, mulai esok mungkin saya akan share beberapa signal yang menggunakan bot loh, biar apa namanya dengan kayak gini kalian udah hedging enak tuh. Kayak gini kan gini, aturan saya bandaikan nih, saya pilih short, saya udah minus nih 7 dolar. Tapi ketolong 4 dolar, saya cuma minus 3 dolar. Oke, kumpulin ini tambah ini sampai hasil masih profit, tutup botnya. Pantau sehari sekali aja. Gitu.
Ya, ada yang pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ini yang ikut nggak ada yang open mic semua? Minjul Mau kalau tanya. yang neutral itu kenapa minjul? Gimana Kenapa kenapa? nggak pakai Oh, yang sebenarnya sama. neutral? Oh, neutral. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau neutral itu kan di net off ya. Gini nih. Sebenarnya kalau yang neutral itu dia sama aja. Cuman bedanya gini. Ini lebih ke psikologis tahu nggak? Seingat saya dulu pas saya ajarin neutral, misalkan di ini. Di sini neutral harga di sini target, di sini. Nah, seharusnya ketika kalian udah di sini udah akumulasi profit, katakanlah, udah akumulasi profit. Ada beberapa yang ketinggalan tutup posisi segala macam, akhirnya balik lagi minus. Itu mereka panik, gue di DM segala macam, aku libet. Nah, kalau misalkan dia menggunakan long shot, saya dia ketinggalan juga selama nggak keluar rank, bodo amat kan, minus gue tadi gede, ini gue panik, oh ketutup di sini kok masih profit, gitu. Paham nggak maksudnya? Itu pertanyaannya bagus. Sebenarnya neutral sama ini kan neutral sebenarnya secara teknis udah net off nggak sih, nge-net off long sama short barengan? Itu kan maksudnya kamu kan? Ya minjul. Ya, kamu bagus kritis berarti. Sebenarnya it's not different, nggak jauh berbeda. Cuman kalau dengan ini tentunya maksudnya ketika kalian minus, kalian ketolong ke backup sama yang hedging ini jadi plus. Jadi kalian bisa ambil posisi lagi, kalian mau ngambil yang lain atau ambil posisi neutral, akumulasi profit tutup aja semua, create new baru gitu. Nggak perlu ini nggak apa namanya lebih tenang lah, lebih adem lah, ditinggal juga nggak panik. Yang penting ada kelemahannya ya, sistem ini ataupun neutral sistemnya sama, kalian nggak boleh out of the rank. Oke, kalau out of the rank gimana Min? Contoh, ini udah mau out of the rank, langsung buru-buru update, kalian update parameter, modified parameter. Ini range-nya nih yang penting diupdate sama grid quantity-nya. Nah, caranya gimana Min? Update datanya dari mana? Buka lagi AI, create long, short term, adjust parameter, ambil ini aja copy. Ininya kecilin, 200, oh kasih kecilin lagi nih 100, nggak apa-apa, 50 juga nggak apa-apa. Ini settingannya kan dia udah nggak usah setting lagi kalau yang update udah sama. Sesimpel itu. Habis itu langsung pindah ke short. Yang penting range-nya harus sama antara long dan short. Oke? Kalau kenapa ini harus sama? Kalau nggak gitu, ntar nggak ngebalancing. Misalkan kalau nggak update parameter, ini kamu update parameter, sedangkan yang ini harga masih turun terus. Nanti ininya terlalu jauh selisihnya, jomplangnya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Min mau Semoga... tanya. Ya. Misal kita kan open long sama shortnya di jam 9. Terus besok Hmm. kita cek lagi, itu justru nilai minusnya tuh lebih besar. Itu gimana, Min? Tungguin aja selama nggak out of the rank. Karena konsepnya future grid ini kan dia begini. Misalkan dia harga turun terus nih ya. Dia harga turun terus. Kalau yang short. Ketika dia udah hijau-hijau ini, dia langsung TP-TP. TP-nya pendek-pendek. Ketika dia naik lagi di sini, dia akan create bot baru. Nah, yang long juga demikian. Ketika dia harga naik, TP. Tapi kalau ketika dia minus, dia buyback. Nah, tujuan bikin long sama short ini, ketika dia buyback, ke hedging dari yang di sini. Ke hedging dari nilai total ini. Terus kalau yang di sini bisa apa namanya? Di sini marginnya ntar habis nggak? Enggak kok, selama tidak out of the rank. Itulah tujuannya. Nah, kalau di sini ada pertanyaan, ada resiko nggak? Ada, tetap ada resiko. Kalau out of the rank, terus masih minus juga, kalian nggak mau nambah posisi nembak margin lagi biar bisa nge-recovery ini, ya ujung-ujungnya kalian cut loss gitu. Makanya kembali lagi siap yang hilangnya berapa. Kayak tadi aku kan ambil contoh paling kecil tadi berapa ya nominal minimalnya aku bisa tadi. Aku entry berapa dolar sih tadi yang paling kecil nih. 7 dolar, 6 dolar. Yang penting kamu udah siap hilang berapa. Jangan masukinnya siap hilang 7 dolar tapi masukinnya 100. Kamu pasang kalau masukin gitu caranya gimana Min? Kamu harus pasang stop loss di sini.
Tapi nggak ada bedanya kan, kamu pasang stop loss ketika udah minus $7. Ya ngapain kamu taruh $70 ke bot sisanya? Nganggur uangnya. Ujung-ujung di auto earn. Kalau auto earn gini mah mendingan taruh USDT aja di dompet kamu. Itu juga ada fitur auto earn kok gitu. Ketiga, menghindari error kayak kemarin. Untung botnya udah diupdate ya OKX guys. Yang kemarin kan banyak yang error tuh read only, kasihan loh. Itu lagi dikomplain-komplainin kan. Lagi diproses. Jadi read only gini, dia nggak bisa ubah posisi, nggak bisa update parameter segala macam. Akhirnya mau nggak mau cut loss, nggak fair dong. Makanya kita ajuin komplain. Makanya minta order ID segala macam untuk di refund, uangnya dikompensasikan, lagi diproses, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin konfirmasi ulang, Men. Jadi kalau misalnya Oh. minusnya itu besar, berarti solusinya kita tinggal cukup tambahin marginnya aja ya? Update margin dulu coba. Kalau minus besar udah abaikan. Misalkan kamu udah harga udah sampai sini, ya udah Hmm. minus gede, tapi kamu mau pertahanin karena harapannya kan harga berbalik mantul ke atas, betul ya, kita nggak tahu Hmm. market ke depan. Tapi ini udah out of rank, update pakai cara yang ini, update dulu modified parameter, bikin rank baru. Nah habis bikin rank baru modified parameter, jangan tambah margin dulu. Kalau masih nggak cukup, segala macam, grid quantity-nya kecilin aja. Cuman saran saya nggak usah lah. Kalau kecilin grid quantity, kamu recovery lebih lambat. Biarin aja, jangan tambahin, coba update parameter dulu, langsung confirm. Kalau nggak bisa, klikin lagi sampai bisa. Karena kan harga naik turun. Kadang-kadang beda-beda tipis. Ini kan kita ngepas. Kadang dia harga naik dikit, langsung auto confirm bisa. Sering kok, saya mau update nggak bisa. Insert balance, saya paksa-paksa. Akhirnya ketika harganya dia udah berbalik, bisa. Makanya inilah tujuannya reset margin. Reset margin tadi saya bilang wajib di ini kan. Nih, auto reset margin wajib dicentang kan. Nah, wajib dicentang itu ada peluru bantalan kita buat nge-recover dulu sampai benar-benar balik. Kalau udah nggak bisa, kepepet, cuman dua keputusannya. Udah rugi, cut loss, biarin liquid, atau tambah margin. Nah, biar kamu tahu ini tokennya akan naik. Jadi usahakan cari token yang volatilitasnya begini. Udah hijau, ada naik, turun, gini. Sekali naik tinggi, sekali turun tinggi, begini. Jangan yang begini-begini terus. Dapat ya? Jangan yang naik terus. Halo? Ya, Minjol. Ya, semoga menjawab ya tadi. Dapat nggak konsepnya? Ya, Minjol. Hmm. Ini cuman alternatif aja ya buat yang apa yang kerja, yang malas atau enggak. Saya mau trading manual, cuman iseng lah taruh dikit di bot gitu. Ada lagi yang bingung yang mau tanya? Dan metode ini udah dicoba kok Steve kemarin dia baru kasih lihat hasilnya sama orang OKX udah coba. Aku juga belum coba. Jadi aku apa yang udah dapat aku share ke kalian gitu. Jadi saran saya cobalah dengan USDT seminimal mungkin gitu ya. Kalau udah tahu beneran ini baru kalau mau nambah ya itu terserah kalian. Oke, jangan mencoba hal yang apa ya, kita kan sama-sama mencoba. Aku aja coba paling kecil nih sama gitu. Jangan nekat lah gitu. Ya sayangi uang kalian. Meskipun saya disuruh push volume terus sama OKX. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Tadi Min pakai air. Izin tanya, Min. kenapa? Eh, ini kan berarti gini, kita kan nge-hedging kan, buka short sama long itu di satu posisi di range yang sama dengan jumlah Nah, grid yang sama. Nah, hmm. itu berarti nominal marginnya itu harus sama inverted margin juga sama. Misalkan gini, margin yang siap bilang $7. Inverted margin cadangan itu sekitar $3. Berarti kan $10. Itu di long maupun short berarti kenanya 20 kan. Kalau Betul. netral kemarin, misalkan kita ambil di tengah parameter, itu misalkan margin minimal 15. Itu berarti tetap sama kan. Kalau misalkan gini, kalau netral, kalau ke atas dia posisi di tengah margin, kalau ke atas kan berarti grid buy-nya yang jalan,
Setelah dia Hmm. turun, nge-buyback-nya jalan. Cuma Hmm. di satu lintasan. Hmm. Kalau short sama long, misalkan Hmm. ke atas, berarti kan grid short-nya jalan untuk buy dulu, baru misalkan dia turun, baru nge-buyback, tapi di gridnya long, dia otomatis nggak jalan. Setelah dia posisi di grid buy-nya jalan, baru dia balik arah, baru ngejual. Atau Oke, gimana, Min, aku itu, Min? paham maksudnya konsepnya. Konsepnya rada beda sih. Ini pertanyaan bagus. Konsepnya kalau di long sama short, ini katakan position long ya. Dia ketika dia long, ini kan hijau nih bawah. Ketika dia turun dia ngebuy. Nah, grid atasnya ini kecil-kecil ini sel yang merah ini jadi target. TP. Dapat ya? Ya, dapat, Min. Ketika dia di harga ke atas, ini kan yang merah jadi hijau bawahnya. Betul ya? Nah, ketika dia turun lagi, ini dia buy. Tapi kalau harga turun begini minus dong position long-nya. Nah, ini tujuannya hedging short. Dapat ya? Kuncinya adalah kita nggak boleh harga keluar dari rank. Keluar dari rank itu kita mati. Makanya harus update Iya. rank. Berarti gini, Min, kalau misalkan kita telat buka nih, ternyata dia Hmm. satu, ya sebetulnya sama kayak netral ya. Dia kalau Sama. jalan di satu arah, berarti salah satu arah itu mati. Nah, Hmm. misalkan gini, katakanlah eh Zcash ya, yang volatilitasnya gila kemarin. Hmm. Dia naik tinggi, kan otomatis grid buy kita jalan, selnya kan juga dia langsung ngebuy. Berarti double Hmm. itu dong, Min. Double minus. Enggak dong. Ketika dia Zcash-nya naik terus, yang long-nya itu profit terus loh. Oh iya, ding. Berarti per grid buy sell gitu ya. Iya, cuman yang masalahnya yang short ini yang minus gede nih. Betul nggak? Iya, betul. Nah, Terus dia tapi keluar margin, berarti margin call ya. iya kalau keluar margin dia margin call. Nah, makanya itu rank itu penting. Nah, jadi nanti ketika dia buy mulu, yang profit itu pertama nggak langsung profit. Pasti yang profit itu lebih kecil kelihatannya daripada yang minus. Betul ya? Nah, Betul. triknya di sini. Sabar, tungguin sampai harga pullback. Ketika pullback, yang short-short itu dia mulai akumulasi profit. Jadi kuncinya kita nungguin ya PNL yang terrealisasi di sana. Kita harus sabar. Selama dia harga nggak out of the rank, tungguinnya kan harga keluar masuk. Nanti ketika yang TP-TP itu kerealisasi kayak gini nih. Sebenarnya tugas kita biarin dia gerak nggak kemana-mana. Ini kok ini ya dia berubah gini terus ya. Nah sebenarnya tugas kita tuh nungguinnya ini nih total PNL terrealisasi di sini. Enggak PNL persen ini. Dapat nggak? Yang di sini kita bodo amatin. Mau merah semua kayak bodo amat. Ini yang udah direalisasi di sini. Jadi ketika dia belum keluar dari rank, selama harga ini bergerak ya, nanti yang merah ini bisa berubah hijau. Selama tren dia berubah. Halo? Oke, Min. Oh, Berarti gini, Min. Maaf nyela lagi. nggak apa-apa nyantai aja. Misalkan kita gridnya di uppernya 200, bottomnya SL kita misalkan di 150. Berarti kan kita main di 150 sampai 200. Baik grid maupun sell grid. Nah, misalkan dia gerak terus sampai di 210, otomatis kan long grid kita kan berhenti di 200. Di 200 sampai 210 kan nggak ada grid lagi. Dia berhenti. Terus sell gridnya berarti kita kan habis tuh di 200 misalkan telat ngupdate parameter. Berarti kan margin call. Kalau Nah, reserve marginnya sampai kepake ya kan kalau kita ada out of the rank dia langsung pakai reserve margin. Katakan kita udah reserve marginnya kepake masih telat juga lupa gitu. Ya udah margin call. misalkan kayak kemarin tuh hari Senin ya. Pas put kita error semua, yang kita masuk update ya nggak bisa kayak read only Ya, itu. read only itu parah itu kasusnya tuh. Sampai aku marah-marah ke OKX juga tuh. Misalkan kita kan tadi katakanlah 10 di long, 10 di short. Berarti kan modal kita 20. Nah, 20
yang short itu ke margin call 10 kan hilang. Nah, ternyata profit kita cuma katakanlah jadi 18. Berarti kan kita tetap minus $2 ya. Secara teknis ini enggak, kalau konsepnya begitu jatuhnya kita ada TPSL, itu mah sama aja manual. Ini kan sistemnya TP kecil-kecil. Kalau kamu udah kantongin profit yang di sini, yang udah kerealisasi, harapannya tuh harga gerak-gerak gini terus. Naik turun. Jadi ketika dia udah naik terus selama reaksi ada yang ke TP itu ke akumulasi. Nah, ke akumulasi sudah profit, dirasa akumulasi profit yang termasuk yang short juga, dia kan harga naik turun. Kalau meskipun dia ada minus ke hedging, nanti kalau kita tutup barengan, usahakan yang profit lebih gede daripada minus. Kita dapat selisih. Menarik di situ. Oke, men. Dapat ya. Kalau kecuali ini nggak TP kecil-kecil, kalau nggak TP kecil-kecil benar konsep kamu itu ya nggak profit lah. Kalau nggak itu benar nggak? Gue Iya, profit betul. 10 ketutup yang rugi 10 bawah. Betul. Kerja bakti itu nggak sih? Gitu. Aku paham maksudnya kamu. Oke. Jadi sebenarnya ini sama dengan neutral, cuman kalau neutral dia kan lebih cepat. Kalau dengan ini minimal kalau kita terlambat segala macam, kita minus ke hedging ada yang plus, gitu. Dapat nggak? Konsepnya sama. Jadi yang pertanyaan siapa tadi? Steven ya atau siapa yang bilang sebenarnya nggak beda sama neutral? Iya benar. Jadi kalian udah tahu ya kenapa saya selalu menggunakan neutral. Cuman kan kalau dulu neutral gini kan ketika ada profit doang pada pamer di grup kan makasih Min botnya great ya pamer screenshot bukan ditutup posisi create bot baru gitu kan sayang. Akhirnya minus lagi. Itu sering terjadi loh pengalaman aku bikin yang neutral. Ingat nggak ya sebelum read only gitu? Iya, Kayak betul. ETH udah profit ditahan di pamer doang bukannya ditutup posisi create bot baru padahal di CryptoClass aku sering bilang kan yang udah profit tutup saya nggak tutup karena saya jadi tumbal saya kan mau lihat kalau saya tutup artinya saya nggak eksperimen dong jadi sebelum saya share ke kalian saya udah eksperimen bedanya ya kalau yang long short ini kita barengan ya tes bareng ya saya jadi tumbal duluan di sini dan kebetulan saya langsung share nih jujur ini saya belum coba. Tapi secara teknis untuk jangka panjang dengan harga market stabil itu betul bisa profit dengan catatan jangan kayak yang Rakpool kemarin ya. Yang itu mah jangankan ini semua bot juga MC kali yang kemarin. Yang kemarin loh. Ranknya itu kan di luar nalar ya. Yang katanya Trump itu loh, yang perang tarif yang China itu mendadak loh yang rontok dalam itu loh. Iya. Ya, minimal tapi kan anggapnya kita trading kena stop loss sebesar apa? $7, $6. Ini kan posisi per trade saya per trade posisi kan $7, $10. Ya kayak ini anggapnya saya trade posisi ini saya lupakan, ini iseng doang coba. Saya nggak butuh nominal gede-gede. Saya mau uji doang, saya mau lihat persentasenya. Kalau persentasenya benar, logikanya ujung-ujungnya dan benar profit dengan resiko sekian ya saya mau naikin margin ya beda cerita. Nanti kan saya tinggal tutup create bot baru. Naikin margin dengan resiko yang terukur tentunya. Dapat ya? Oke, men. Iya. Jadi Nambah lagi, Min, boleh? Boleh. Cuma gini kemarin pas kita di neutral, memang kayak Ethereum pas kita sideways, Ethereum sideways kan kita emang untung. Terus pas kita udah untung ambil profit, kita masuk lagi walaupun di tengah parameter. ETH itu geraknya monoton, dia ke atas atau ke bawah. Jadi kita pertama profit dikit, habis itu kebanting ke Ayun. Ke Ayun dia satu arah mau naik atau turun, kita ujung-ujungnya juga minus. Setelah itu pasar volatile dia cenderung satu arah terus. Nah, kan kalau netral kan istilahnya kalau dia satu arah juga mati, Min. Ya gini loh, kembali lagi, emang buat itu jaminan profit? Enggak Iya kan? sih, buat Ya hedging. semua ada resiko. Jadi alangkah bijaksana kalau maksud aku tutup dulu ambil profit. Kalau kamu mau create bot baru, ya kamu nggak harus masuk ETH juga toh. Kalau emang kamu mau masuk ETH, justru terbalik saran saya ketika market lagi sideways. Kalau lagi tren jalan, neutral itu jangan. Karena akan keseret-seret dulu. Betul ya? Betul.
Betul. Jadi bukannya bot itu anti rungkat ya gitu. Sama aja, semua ada resiko. Yang nggak ada resiko tuh cuman earn produk turunannya ini. Staking ada resiko, lending ada resiko, borrowing ada resiko, dual investment ada resiko, liquidity pool apalagi. Semua ada resiko. Jadi bullshit itu yang ngomong. Kalau saya buy BTC turun aja, ketika turun saya bisa di staking kok, bisa di dual investment. Iya, dengan asumsi Bitcoin naik. Kita nggak ada yang tahu. Bisa aja bear season harga turun gila-gilaan loh. Bitcoin nggak naik-naik lagi. Tiba-tiba China keluarin Bitcoin 2.0 lebih canggih. Ini Bitcoin klasik mati nggak? Mati, Min. Resiko selalu ada. That's why saya selalu pecah aset saya. Makanya kayak yang kemarin di live kalian lihat kan aset saya pecah di forex, saya pecah di kripto dan lain-lain gitu. Jadi segala sesuatu ada resiko ya. Kalau aku sih jujur ya, saya nggak cinta bot. Saya kan dari zaman forex saya udah pakai bot segala macam, semua ada plus minus dan saya kalau di forex itu saya bisa simulasi. Jadi saya tahu apa profitnya gimana, resikonya gimana, itu bom waktu semua. Jadi dari awal saya jelaskan ketika saya ajarin bot, profit ambil. Betul ya, saya nggak self claim ya, saya nggak kayak grup sebelah atau komunitas sebelah, market candle turun, update bilang bearish, besok naik, yang lama lupa hilang, nggak. Jadi saya selalu bertanggung jawab atas apa yang saya omong gitu. Iya, betul, Min. Jadi ya. Mau tanya lagi, yang neutral kemarin itu kan konsepnya Minjul itu update parameter tuh, misalkan udah hampir mendekati, itu kan selalu diupdate. Nah, kalau untuk ini tadi kan di awal kita dikasih info untuk update mandiri, pakai yang short term, untuk ambil range. Terus untuk jumlah gridnya kan ambil separuh atau terserah kita mau main di mana. Nah, untuk yang ini ke depannya itu Minjul cuma ngasih info token-token yang geraknya sideways atau kayak neutral kemarin dikasih enggak, parameter sekalian. Enggak, kalau kamu nanya saya kasih rekomendasi token-token yang bakal itu, enggak. Karena market itu kita nggak bisa prediksi. Kelihatannya netral nih, naik turun. Besok kalau bisa naik kencang, turun tajam. Jadi saya lebih prefer, saya akan share tetap, tapi saya nggak pakai ini. Saya kan sering jelaskan, saya nggak pernah pakai AI. Ya, Betul ya? Min. Kalau udah tahu kelemahannya ya. Nah, saya nggak pakai grid rank AI. Saya paling bedanya saya share, saya mau entry segala macam. Kalau mau ikut, saya pakai grid parameternya saya sendiri. Kelebihannya kalau kalian ikut itu, karena saya pasang juga, kalau saya mau update parameter, saya pasti infoin ke kalian. Nah, kemarin kenapa saya nggak infoin ke kalian segala macam? Saya udah tutup posisi, jadi saya udah nggak ada update lagi. Dapat ya? Kecapean kemarin ya, Min ya. Ya, dan lagi pula saya kan udah infoin apa namanya, ya ini udah profit suruh tutup posisi. Nah saya rasa ya saya nggak salah, saya udah tutup posisi. Kalau yang nggak baca nggak mendengarkan ya masih ada posisi, ya sebenarnya saya kan bisa disclaimer, saya udah kasih info. Dan kebetulan kemarin bukannya saya nggak mau ini ya, saya buka botnya kebanyakan, berapa token kemarin? 11. Ya susah kontrol, saya KO. Lagi pula kemarin dia sebanyak yang sempat profit, memang belum ada yang masih minus terus. Tapi kalau ditutup semua, akumulasi masih profit loh. Iya betul, Min. Jadi kemarin yang kendalanya saya itu gini, apa ya, member crypto class, tapi wajar ya itu ya, greedy dan fear. Ketika udah profit saya suruh tutup masih hold. Ketika fear takut udah minus gede nggak mau tutup posisi, nahan lagi nambah margin. Kalau kemarin gini Min, jujur nih Min, kayak hype terus apa ya kemarin anim itu kan udah profit tutup. Nah ini update parameter lagi, terus tak lihat kan grade upper sama bottomnya, wah ini masih masuk nih di grid netral, masuk lagi. Nah habis masuk profit keluar, selisih besoknya si Minjul mungkin ditanyain orang lain yang belum tutup, dia minta parameter kan, terus Minjul masukin lagi ke crypto class, loh kok update lagi
terus tak tungguin loh, range-nya masuk lagi. Terus akhirnya bomnya di Senin itu notifikasi nggak muncul, udah mendekati grid area kita. Terus habis itu market kan langsung kayak crash tuh, turun barengan semua. Nah kita masuk ke OKX nggak bisa, kayak ngelok, ya udah ke margin call. Itu kemarin saya juga panik itu read only, soalnya DM saya banyak banget langsung, Min ini gimana? Karena aku update parameter juga. Kok ini saya nggak bisa update sekarang? Saya nggak percaya dong. Saya kumpulin, saya ajak Jimit. Loh, bener kok kelok, nggak bisa ngedit, nggak bisa apa-apa. Kok punya saya bisa? Apa? Lucunya nggak semuanya kena loh, beberapa doang. Lucunya gini Min, kayak Solana kan di Senin pagi itu kita udah profit. Nah, udah profit, habis itu siang mendekati area bawah, kita udah geser tuh. Kita udah geser zonanya biar range-nya tetap masuk. Nah, tiba-tiba kan kayak market itu kayak didam. Dia turun langsung 2%, 3%. Jadi langsung keantem semua. Padahal margin cadangan kita udah kita tambah terus, lama-lama kayak ngelok. Oh, mungkin juga ya. Cuma kalau situasinya aku waktu itu kayaknya bukan gara-gara itu memang turun sih, cuman bukan turun yang itu ya, bukan turun yang kayak Trump yang kemarin loh, yang kata Rakpul yang itu loh. Kalau yang kayak gitu, mau buatnya bener nggak error, kita juga nggak selamat nggak sih itu Itu kemarin buatnya. kayaknya dam-daman antara itu toh institusi sama Binance itu loh. Binance ngedam Ethereum, kayak BlackRock buang BTC itu kan. Di Iya, jam kalau 12-an siang itu. Makanya benar. yang di area Ethereum kena semua. Iya, itu apa ya? Kalau itu resiko sih ya, itu kita nggak bisa kontrol. Kalau udah kayak gitu, makanya that's why masukin resikonya segini, ini anggap aja stop loss-nya kita. Kalau udah kayak gitu, kalian kalau kena MCD bot itu nggak usah sedih. Justru kalau ini kan kita udah cadangin segini memang. Ini kan sebenarnya per entry, per transaksi. Yang sedih itu adalah kalau udah manual masih MC. Berarti itu yang nggak disiplin, itu salah kita. Contoh kayak kemarin nih, yang market rug pull itu stop loss saya kena semua loh. Tapi kan nggak MC, 4 hari udah recover selesai. Dapat nggak? Jadi kalau kamu kena likuidasi nih di sini nih, kamu nggak bisa nyalahin diri kamu atau settingan botnya kurang benar atau apa, enggak, karena settingan bot pakai AI atau apapun ini dia kan ngambil data masa lalu, range-nya di sini, dapat ya, kayak moving average tuh, kayak Bollinger Band, rata-ratanya didapat gridnya 100 poin ya, dia pasang upper low lower low-nya segini, tiba-tiba turun 200 poin, liquid nggak yang 100 poin data kita masa lalu? Iya. Itu kita nggak bisa kontrol. Ya, kecuali yang kemarin tuh read only. Kalau read only itu bukan kita nggak bisa kontrol, aneh itu beberapa orang bisa update, yang orang tertentu nggak bisa update, nggak mateng lah. Kan kamu tahu sendiri kalau out of the rank udah siap-siap MC, kalau nggak update bisa bahaya. Parahnya udah kelok, malamnya naik bener. Coba diupdate parameter kan selamat. Makanya pada marah-marah kan. Nggak disitulah aku meeting sama OKX, mintain UID-nya segala macam untuk di follow up. Sampai mereka mau nambah margin nggak bisa loh, nambah posisi nggak bisa loh. Iya. Bisanya cuma close doang. Kalau close position tutup posisi dong, rugi dong. Iya, Ya. 7.000 8.000 Min. Iya gede loh itu. Iya. Itu kan tahu nggak? Aku buka-bukaannya ya, volume di OKX di hari itu langsung naik peng. Di situ saya nggak bahagia, saya sedih, takut saya. Oh ini kena. Aku langsung meeting ke OKX sama konsep segala macam. Ini volume naik, OKX enak. Tapi kita gimana? Makanya langsung meeting, bikin form untuk ajuin komplain segala macam. Apa ya? Karena saya nggak mau berpihak kepada Essence. Saya maunya gimana ya? Ini wadah disponsorin, dapat dapat pendanaan untuk ngelatih signal segala macam. Ya tujuannya saya mau win-win solution. Dapat ya?
Jadi ilmu Minjol mau dapat, resikonya tanya. selalu ada juga gitu. Ya. Oh iya, ini recordnya aku tutup dulu ya, biar nggak kemana-mana ya. Udah selesai ya. Ini soalnya aku mau buat diupload nanti. Untuk penjelasan botnya sekian ya teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan bot OKX? Karena ada fitur-fitur yang banyak di tempat lain nggak ada yang ini. Untuk optimalisasi profit kalian dan mengurangi loss kalian. Saya harap penjelasan ini ya kita paham. Kalau belum paham, kalian bisa tonton ulang. Oke, thank you. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Udah, tunggu stop sharing. Bukan stop sharing, mau stop recording.